Ya, silakan, Aulia. Oke, oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Bapak istilahnya, kan kemarin saya udah milih PTK kan Pak, saya SD sudah dapat Sebentar, juga. pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan buru-buru, Mbak. Oke, Nah, iya pelan-pelan. Bapak. Slowly. Kemarin kan, oke, Bapak kemarin aku udah milih PTK berkaitan dengan Astra Jawa itu. Nah, Nah itu nah, kan sudah melakukan pretest. Nah pretestnya nah, itu berbentuk soal Bapak. Terus kemudian terus. berapa konsultasi sama teman tuh ada yang ngomong kalau pretestnya itu bentuk angket. Hmm. Jadi gimana Pak itu? Nggak masalah, bentuk tes juga nggak masalah. Emangnya yang kamu ingin ukur berapa? Hasil belajar toh? Nggih, Iya, nggak iya. apa-apa. Berarti diperbolehkan Bapak Boleh, kalau nggak masalah. menggunakan kalau soalnya cuma 10 tidak apa-apa Nggak Bapak. apa-apa. 5 pun jadi, tidak masalah. Oke. Uh, Sama ini Bapak. Eh, kan kalau PT kan harus guru di kelas. Kalau saya yang jadi guru itu boleh Pak. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Oke, terus kan itu harus ada lembar observasi kan Pak untuk Nah, untuk guru dan juga siswa. Nah itu ah. kan terus tak akali pakai video nanti tak saya amat sendiri gitu juga boleh. Nggak ada yang bisa bantuin yang observasi ya? Iya Pak, agak sulit deh. Nggak ada temanmu kok di sana. Ada sebenarnya Bapak, tapi besok kemarin baru pretest Ah. minggu ini baru pretest Bapak. Kalau seandainya ada temanmu, misalnya kalau kamu perkeo ya, minta tolong sama guru ya. Misalnya ada temanmu, teman sesama mahasiswa ya, bukan teman nongkrong di kampung. Ya, Iya ya Bapak. ah, Berarti minta 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 temanmu untuk observasi kamu. iya. Tapi kalau terpaksa tidak ada, ya menggunakan video juga nggak apa-apa. Tapi itu pilihan terakhir di video itu. Oke, baik Bapak. Ya? Ah, ah. Terus apa lagi? Eh, hanya itu Bapak. Nanti kalau ada yang kurang, saya tak tanyakan jawab ke panjenengan aja. Tanyakan sekarang lebih bagus, lebih aktual. Pasti Eh, saya langsung respon sekarang. Kalau Anda WA itu mungkin saja saya slow respon. Oke, sejauh itu progres saya sudah pretest Bapak. Insya Allah minggu depan saya akan bicara kepada guru yang bersangkutan untuk meminta waktu diskusi waktu lagi buat masuk ke kelas. Hmm. Saya kira malah sudah finishing naskahnya, ternyata baru pretest ya. Iya Pak, kemarin ini pembuatan tesnya agak cukup lama. Gue 10 nomor dibuat 70 lama kok. Sekarang, iya Pak, izin tanya kembali Bapak, apakah Hmm. tes dan post tes itu sama boleh tidak Bapak? Boleh, tidak masalah. Sama, enggak apa. Oke, itu saja Bapak. Terima kasih Iya, Bapak. iya. Yang kamu terapkan di PTK itu apa? Metode yang eh, cara mengenal metode yang lebih cepat daripada hanya menuliskan saja Bapak. Jadi kayak Oh iya, itu boleh, nggak masalah. berdasarkan kesamaan anatomi bentuk gitu Bapak. Silakan dilanjutkan aja. Ya, jangan 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 progres apa? Jangan progres ini terus ya. Jangan progres pretest terus ya, harus berjalan itu. Ini tinggal berapa minggu lagi nih, ya. Khawatirnya nanti malah kehabisan waktu ya. Jadi genjot terus. Ya, mestinya minggu depan itu semua sudah selesai. Ya, dah. Tinggal nyusun nyusun atau syukur-syukur bisa finisi naskah. Ya, apa sih gunanya kita cepet-cepet? Karena mata kuliah ini tuh nggak mengenal tanggal UAS. Kalau Anda selesai hari ini, selesailah urusan Anda hari ini di mata kuliah ini. Seperti teman yang di kelas satu itu, saya lupa kelas apa itu. Itu udah selesai dia. Dan sudah mempresentasikan ke saya, Pak, coba kalau naskah saya seperti ini gimana? Ada kan masukan Bapak? Saya bilang naskahmu dalam kriteriaku, naskahmu tuh sudah memenuhi 90% kriteriaku. Ya, coba nanti setelah ini pulang, Anda memperbaiki bagian ini. Setelah kamu tunjukkan besok, minggu depan saya akan terbuka langsung ku masukkan nilaimu A. Nah, gitu. Kan kan urusan cepat selesai gitu. Ya toh? Nah, maksudnya kalau cepat selesai urusan begitu kan kita bisa pindah mengurus mata kuliah yang lain gitu. Dan yakinlah, semakin semakin menuju akhir semester, ya, semakin menuju akhir semester itu serangan tugas dari mata kuliah lain itu semakin gencar juga. Yakinlah, ya.
Makanya kita harus mawas diri untuk menyelesaikan urusan yang bisa diselesaikan saat ini. Seperti itu, Aulia. Terima kasih Bapak. Oke, ada progres yang lebih dari Aulia? Mungkin sudah finishing naskah atau apa gitu. Nah, seperti oleh tadi kan apa ya, mengutarakan kendalanya. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Apakah boleh seperti ini? Misalnya apakah boleh saya nggak menggunakan observer? Sebenarnya dalam PTK itu observer wajib. Cuma ya kalau memang tidak ada lagi jalan lain ya pakai video. Nah, tapi kalau masih ada jalan lain untuk observer, ya silakan minta tolong kemana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika Anda menyampaikan seperti itu, kan saya memiliki bayangan bahwa, oh nanti Anda akan diarahkan ke sini. Tetapi kalau Anda nggak menyampaikan ke saya bingung. Saya harus memberikan kamu stimulus pada bagian mana gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Gimana? Ada yang ingin menyampaikan? Gimana dengan yang lain ini? Naskahnya sudah sampai di mana? Ya, sambil nunggu, bagi yang ingin menyampaikan progresnya, saya kembali menyampaikan ya, teman-teman ya, bahwa dalam naskah ini ya, bagian penting yang harus kita perhatikan ada judul, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada pembahasan, ada referensi. Itu aja. Dan mungkin kalau itu semuanya dikombin, itu paling 8 halaman. 8 halaman. Ya, atau 9 halaman. Paling sekitar segitu. Nah, upayakanlah nanti naskahnya itu paling sedikit 4.000 kata. Kalau mau dapat A. Ya, kalau mau dapat A dalam sisi kuantitas itu paling enggak 4.000 kata. Kemudian dalam abstrak berisi masalah dalam satu kalimat, berisi tujuan, berisi metode itu memuat 4 hal, ya, jenis pendekatan, kemudian sampel atau subjek jika dia menggunakan sampel, kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Itu poinnya maksimal abstrak di situ. Kemudian ada kata kunci yang menggambarkan sesuai dengan topik penelitian itu. Kemudian di pendahuluan, bagaimana caranya mendapatkan nilai tinggi di pendahuluan? Ada argumen mengapa penelitian itu penting, ya. Penelitian itu penting. Misalnya tadi ya terkait dengan aksara bahasa Jawa. Kondisi di lapangan itu menunjukkan bahwa siswa itu sulit memahami aksara Jawa atau sulit menuliskan, sehingga dengan itu dirasa penting untuk melakukan sebuah tindakan dengan ini. Itu kan argumen yang menunjukkan bahwa pentingnya studi ini, ya toh. Kemudian dalam pendahuluan tentu ada dukungan penelitian relevan, dukungan referensi relevan. Ingat, ketika kita berbicara masalah referensi relevan, itu referensi dari jurnal. Kalau mau tinggi nilainya, ya. Kalau mau tinggi nilainya pakai jurnal. Apakah tidak boleh memakai buku, Pak? Boleh, tetapi tidak mempengaruhi nilai. Tidak bisa, tidak menambah nilai. Kalau mau menambah nilai, pakai referensi jurnal.
Ya, kemudian selanjutnya apa lagi? Ya, di dalam pendahuluan itu harus jelas tujuannya. Tujuannya ada di mana? Ada di akhir pendahuluan. Kalau itu dilakukan, insya Allah nilai maksimal di pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan, apalagi metode? Metode itu paling nggak memuat 4 hal. Yang wajib 4 hal. Pertama, jenis penelitiannya apa? Gitu. Penelitian ini menggunakan misalnya penelitian kuantitatif dengan jenis eksperimen misalnya. Kemudian subjek penelitiannya siapa? Atau sampel penelitiannya siapa? Di mana? Ya, misalnya subjek penelitian ini adalah siswa sekolah dasar kelas 4 di mana ada 20 siswa perempuan dan 4 siswa laki-laki. Misalnya seperti itu. Nah, penelitian ini dilaksanakan di ini bla bla dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan misalnya kuesioner atau menggunakan tes atau menggunakan apa saja, wawancara dan lain sebagainya. Ya silakan ceritakan itu. Kemudian terakhir dalam metode adalah teknik analisis data. Ya ceritakan analisis data yang digunakan di sana analisis apa. Ya, itu yang penting. Ya, kemudian ya di bagian setelah metode itu uh, ya setelah metode itu hasil ya. Nah, tadi ketika Anda memenuhi kriteria itu, 4 kriteria di metode itu, Anda akan memperoleh nilai maksimal di sana. Ya, di situ ya. Nah, setelah metode, teman-teman akan masuk pada hasil. Ingat, apa sih yang harus diceritakan di hasil? Misalnya kalau PTK tadi ya, kalau PTK kasusnya Aulia tadi itu, yang harus diceritakan di hasil adalah temuan di siklus 1. Ya toh? Maaf ya. Temuan di siklus 1. Apa sih isinya siklus itu? Masih ingat nggak sih? Isinya siklus itu apa? Aulia, masih ingat nggak? Isi siklus itu apa? Ada Nah, treatment, post test, dan juga ada observasi sama refleksi nanti akhir. ah, kurang tepat. Dalam satu siklus itu isinya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi, ada refleksi. Ingat, buka lagi catatan metodologinya. Dalam satu siklus itu berisi perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Jadi itu yang dijelaskan di hasil itu. Apa hasil perencanaannya, apa hasil ini pelaksanaannya, apa hasil observasinya, apa hasil refleksinya. Itu yang penting itu. Ya. Nah, kemudian nanti kan ada argumen dari siklus 1 pindah ke siklus 2 misalnya. Atau itu lagi diceritakan deskripsi dari siklus 2 seperti apa. Misalnya apa sih yang dilakukan di perencanaan? Misalnya yang dilakukan di perencanaan adalah menyusun modul ajar, berdiskusi dengan guru, gitu, menyediakan media pembelajaran, menyiapkan pretest, dan menyiapkan dan apa materi pembelajaran dan diskusi dengan guru dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan di perencanaan. Itu yang diceritakan di hasil perencanaan. Kemudian setelah perencanaan ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu nanti yang diceritakan bagaimana prosesnya terjadi sesuai dengan kegiatan inti. Itu misalnya bagaimana sintaksnya? Jelaskan itu bahwa ini terlaksana dengan ini dan seterusnya. Kemudian setelah menceritakan pelaksanaannya, menceritakan observasinya. Apa yang dilakukan di observasi? Ya hasil pengamatannya seperti apa? Apa yang terlaksana? Gitu. Kemudian setelah observasi ada refleksi. Apa yang diceritakan di refleksi? Ya. Yang diceritakan di refleksi itu apakah ada kekurangan di siklus 1? Atau mungkin ada yang sudah berhasil di siklus 1. Itu yang penting. Nah, apakah kita akan lanjut di siklus 2 atau bagaimana? Nah, itu menjadi refleksi.
Nah, kalau misalnya di siklus satu temuannya misalnya menunjukkan bahwa kita lanjut ke siklus 2. Ya, kita lanjut ke siklus 2, maka kita ceritakan lagi siklus 2. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu di hasil. Kalau Anda bisa menceritakan seperti itu di hasil, itu nanti berpotensi nilainya tinggi di hasil. Nah, kemudian setelah hasil ada pembahasan. Apa yang harus ada di dalam pembahasan? Pembahasan itu kan bahasa kerennya diskusi ya. Ya toh? Diskusi, discussion. Makanya harus ada diskusi di sana. Siapa yang berdiskusi? Temuan Anda dengan temuan orang lain. Misalnya nih, temuannya Olia. Saya pernah pakai ini loh di pembelajaran bahasa bahasa Jawa dan saya berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ada nggak yang mendukung temuanmu? Coba cari referensi, coba cari penelitian lain yang mendukung itu. Oh, ini juga didukung oleh misalnya Latifa 2022 yang menemukan bla 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 dan seterusnya. Itu ceritakan itu. Nah, ada dua tempat yang wajib kita melakukan kutipan, teman. Ya, di mana itu tempatnya? Pertama di pendahuluan, di introduction. Kedua adalah di pembahasan. Jadi kalau mau nilainya tinggi naskah Anda, lakukanlah sitasi atau kutipan di dua bagian itu. Kalau Anda tidak melakukan kutipan di bagian metode, nggak apa-apa, nggak akan mengurangi nilaimu. Anda melakukan kutipan di situ juga tidak akan menambah nilai. Ya, tetapi kalau Anda tidak melakukan sitasi di bagian introduction, itu akan mengurangi nilai. Ketika Anda melakukan sitasi di bagian introduction, itu akan menambah nilai. Begitupun di bagian pembahasan, lakukanlah diskusi di sana. Ya, coba bandingkan temuan Anda dengan temuan yang lain. Saya selalu menyatakan kepada mahasiswa, carilah follower, carilah yang mendukung temuan Anda. Ya toh? Nah, sehingga nanti uh, apa uh, praktiknya di pembahasan itu harus ada sitasi di sana. Ya, harus ada sitasi. Dan akumulasi sitasi yang baik itu kalau mau dapat nilai A ya. Kalau memang mau dapat nilai A gitu, A bulat gitu, nggak ada kurangnya. Ya paling enggak 20 nanti. 20. Silakan bagi. Mau 10 di introduction, mau 10 di pembahasan, silakan. Nah, atau misalnya 8 di introduction, 12 di pembahasan, atau sebaliknya, silakan. Dan ingat, ketika berbicara masalah sitasi dan referensi, kalau mau tinggi nilainya, harus berasal dari jurnal juga yang update. Apakah saya boleh menggunakan referensi buku, Pak? Boleh, tetapi tidak menambah nilai. Ada atau tidak adanya ya tidak mempengaruhi. Tidak juga mengurangi nilai, tidak juga menambah nilai. Tetapi kalau Anda ingin nilainya maksimal, gunakanlah referensi hanya dari jurnal saja. Saya ulangi, jika Anda ingin nilainya maksimal di bagian referensi, gunakanlah referensi hanya dari jurnal saja. Bukan dari buku. Ya toh? Ah, seperti itu. Kemudian setelah pembahasan tadi kan ada simpulan tuh setelah itu ya. Ada simpulan gitu ya. Ada simpulan. Apa yang harus ada di simpulan? Cara yang paling efektif sebenarnya menjelaskan simpulan itu adalah kita coba ini. Kita coba mengaitkan apakah simpulan kita itu menjawab tujuan penelitian kita yang sudah kita uraikan di abstrak dan di akhir pendahuluan itu. Kalau itu terjawab, berarti ya mungkin simpulan kita bagus. Terjawab nggak tuh? Tak.
Ya, kemudian di bagian kesimpulan itu, meskipun nanti subbabnya namanya simpulan, tetapi tetap juga ada saran, ada rekomendasi. Apa sih yang Anda sarankan dari temuan Anda? Atau apa yang Anda sarankan? Kira-kira seperti itu. Nah, itulah nanti yang menjadi eh, penutup di bagian simpulan itu. Kemudian setelah simpulan pindah ke referensi. Ya. Nah, jangan lupa di bagian referensi lakukanlah dengan serapi mungkin. Ya, kalau tidak bisa menggunakan reference manager seperti Mendeley kemarin yang saya ajarkan mungkin, ya lakukanlah citasi dan penyajian pustaka yang rapi gitu dan konsisten. Seandainya seandainya saja Anda menunjukkan naskah Anda, saya berikan titiknya bahwa oh kamu perbaiki di bagian ini, kamu perbaiki di bagian ini, kamu harus rapikan di bagian ini. Tetapi ya teman-teman tidak ada yang ingin menunjukkan progresnya, tidak ada yang ingin menunjukkan naskahnya. Padahal saya sudah menawarkan bantuan. Ya, saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan kasus yang ada yang Anda alami sekarang. Tetapi memang menjadi persoalan ketika sampai sekarang Anda belum memiliki naskah awal. Oh, itu menjadi persoalan kalau memang di minggu-minggu saat ini Anda belum memiliki apa naskah sama sekali, ya itu tandanya bahaya itu. Kira-kira seperti itu. Oh sudah ada Pak. Ayo kalau sudah ada, oh dia ya. Kalau sudah ada ya tunjukkan. Kira seperti itu. Ada yang ingin bertanya di sini? Ada yang ingin menunjukkan naskahnya? Atau ada yang ingin bertanya aja kalau kalau malu menunjukkan naskahnya bertanya aja lah. Apa kira-kira yang menjadi kendalanya? Mungkin dari kendala itu saya bisa beri petunjuk. Mana? Silakan. Gimana? Betul-betul tidak ada nih yang mengalami kendala ini. Ya, sambil menunggu, saya masih menunggu yang ingin menceritakan kendalanya. Kita ngisi siakat dulu. Silakan siapkan akun siakatnya. Ya, tokennya adalah WQVM. WQVM. Saya kopikan di chat ya. Ini tokennya. Mana chatnya? Ya, itu. Silakan diisi presensinya terlebih dahulu dengan token WQVM. QVM.
Ya, sambil menunggu yang ingin ingin apa ya, yang ingin bertanya, berkomentar, saya kembali memberikan contoh. Ya, saya kembali memberikan contoh. eh, ya, misalnya di jurnal didaktika ya. Nah, ini adalah salah satu artikel ya, salah satu artikel misalnya ketika eh, teman-teman ingin melihat penggunaan buku cerita bergambar, ya misalnya seperti ini ya. Ini ada artikel judulnya Penggunaan Cerita Bergambar dalam Menumbuhkan Gerakan Literasi sebagai Kesiapan Asesmen ini. Ya, jadi kalau Anda bisa buat seperti ini ya lumayan lah ya. Artinya silahkan Anda siapkan itu. Nah, jadi Anda silahkan nanti menyiapkan judulnya, ada abstrak, atau kemudian ada pendahuluan. Kalau Anda tidak kuat dengan bahasa Inggris, nggak usah bahasa Indonesia aja gitu, toh. Kemudian ada metode, ini malah ada anunya ini. Ini malah ada metode, ini ada metodenya, kemudian ada hasil dan pembahasannya, silahkan. Jadi citasi-citasi yang seperti ini inilah yang dimaksud sebagai pembahasannya ya. Jadi ciri-cirinya ketika ada citasi seperti ini berarti dia sedang membahas. Nah, kemudian seperti itu hasil dan pembahasan. Kemudian ada simpulannya, kemudian ada referensinya. Ya kira-kira seperti kurang lebih seperti inilah. Ya, ini hanya 8 halaman. Ada 8 halaman. Jadi seandainya saja ya kita mau ingin berpikir apa ya? Berpikir efektif lah saja bahwa 1 minggu Anda membuat 1 halaman. Berarti Anda hanya butuh 8 minggu untuk menyelesaikan proyek ini. 1 minggu loh 1 halaman. Ya, bukan 1 hari, bukan 1 jam. Padahal mungkin ada orang yang bisa menulis satu jam 1 halaman dah hanya dalam waktu ya 10 menit atau 1 jam. Ini hitungannya 1 minggu aja 1 halaman. Itu Anda hanya butuh waktu 8 minggu untuk menyelesaikan proyek ini. Ah, cuma tadi ya perkaranya ketika ini Anda baru mengingatnya tugas ini di malam Kamis. Oh, repot kalau begitu. Repot. Misalnya ya Anda baru sadar bahwa ada tugas mata kuliah ini di malam Kamis, Rabu malam gitu. Ah, repot. Kalau seperti itu. Nanti besoknya Kamis ditanya progres, nggak ada bisa jawab. Karena nggak mungkin ya nggak digarap gitu ya. Karena mengingatnya baru tadi malam. Nah, pas nanti setelah kuliah setelah kuliah Kamis siang, akhirnya oh lupa lagi ya, lupa lagi. Akhirnya nggak digarap lagi, main lagi, lupa lagi. Ingatnya nanti pada Rabu malamnya, malam Kamisnya. Jadi ya nggak ada progres. Diminta laporan progres, ya nggak bisa karena nggak ada progres. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tetapi ya meskipun misalnya seandainya kalau memang ada yang benar-benar seperti itu, ya tidak ada kata terlambat. Masih ada waktu untuk menyelesaikan proyek ini. Ya, masih ada waktu untuk kita menyelesaikan proyek ini, dilanjutkan saja. Ya, dan sebaiknya memang seandainya Anda mengalami kendala, ada progres yang Anda
Anda merasa buntu, bisa Anda presentasikan di sini sambil saya bantu, sambil saya arahkan gitu ya, supaya Anda bisa lebih mudah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat di apa ya di tempat yang lain lagi. Coba kita lihat di jurnal yang lain lagi. Misalnya jurnal pendidikan sekolah dasar. Misalnya kita buka ini jurnalnya Riau, Primary, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Coba kita buka. Nah, ya, jadi salah satu jurnal yang mungkin kita nanti jadi sasaran kita ya salah satunya ini, ya. Nah, silakan. Nah, jadi di jurnal ini coba kita lihat naskah-naskah yang sudah dia terbitkan. Archive. Nah, dia udah volume ini, volume. Tapi sepertinya jurnal ini berbayar. Coba kita lihat berbayar nggak sih jurnal ini? Coba kita lihat. Sepertinya dia berbayar. Tapi bayarannya berapa kita nggak tahu. Coba publication ethic, copyright, Nexi, fallacy, mana ya? Author guideline, author. Dia nggak ada informasi apakah dia berbayar atau tidak. About index, ini. Coba kita lihat. Oh iya, jurnal ini berbayar 600.000 teman-teman ya. Kalau mau terbit ya. Nggak usah misalnya Pak, kita cari yang S1 mah cari yang gratis-gratis saja ya. Masa kita mau misalnya mau bayar begitu ya. Carilah yang. Nah, tetapi kalau kita misalnya mau belajar dari jurnal ini, begini, coba ya kita buka salah satu naskah yang diterbitkan. Eh, Semuanya sudah terbit dalam bahasa Inggris. Oke. Atau mungkin Anda merasa, wah bahasa Indonesia aja saya masih sulit nyusunnya Pak. Cari dong contoh yang bahasa Indonesia. Oke, kita cari yang lain. Jurnal apa lagi ya bagusnya? Sebentar. Oke, ya kita cari di sini. Jurnal Persada, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kita coba buka. Nah, apa ini? Jurnal Persada. Nah, ini adalah salah satu jurnal pendidikan di sekolah dasar. Coba kita lihat apakah dia ini current issues. Nah, ini masih pakai bahasa Indonesia nih. Misalnya ini, implementasi model konektik dalam pembelajaran tematik terpadu di SD. Coba kita lihat bagaimana sih bentuk naskahnya. Coba kita lihat. Ini ya, naskahnya ya. Ini hanya 9 halaman saja ya. Jadi dibuat seperti ini. Kalau teman-teman bisa buat seperti ini, ya, ya paling enggak sudah sudah bisa lah mungkin diarahkan ke nilai A. Coba perhatikan teman-teman. Di bagian pendahuluannya itu selalu ada sitasi untuk mendukung. Ini ada sitasi ya, ada sitasi di sini. Ini masih bagian pendahuluan ini. Ada sitasi di sini ya. Ada sitasi di sini, ada sitasi di sini. Ini adalah penelitian relevan yang mendukung pentingnya penelitiannya. Nah, masih pendahuluan nih, ada sitasi sini. Akhirnya pendahuluan itu berakhir di sini. Kemudian pindahlah di metode. Di metode dijelaskan bahwa penelitian ini adalah studi literatur. Artinya jenis penelitiannya itu studi literatur ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya digunakan dalam penelitian adalah studi literatur, mencari referensi di Google Scholar ini. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan analisis isi atau konten analisis.
Jadi ada semua itu ya. Kemudian subjeknya apa ya? Subjeknya yang literatur itu yang berasal dari ini. Subjeknya yang berasal dari ini, literatur yang berasal dari Google Scholar, SendDirect, Semantic Scholar, Education Resource Information Center. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu artikel yang subjeknya bukan manusia, tetapi literatur. Ya, bukan orang subjeknya, tetapi literatur. Dia mengumpulkan literatur sedemikian rupa untuk dianalisis seperti ini. Nah, kemudian hasil pembahasannya seperti ini, dia uraikan hasil literaturnya ya, diuraikan seperti ini, pembelajaran tematik dan seperti apa gitu itu. Kemudian dibahas ya, nanti akan dibahas dan akhirnya ditutup di sini ya. Jadi kira-kira seperti itu referensinya ya seperti inilah. Coba lihat, rata-rata referensinya jurnal semua ini ya teman-teman ya. Ini jurnal, 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 jurnal. Rata-rata referensinya jurnal, 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 jurnal. Rata-rata referensinya jurnal, 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 jurnal semua. Adapun buku ya tidak seberapa. Kembali ke tadi bahwa bagaimana Pak kalau saya memiliki referensi buku dalam naskah saya nggak apa-apa. Tidak mengurangi nilai tetapi tidak menambah nilai juga. Ya seperti itu. Itu tadi untuk jurnalnya ini Umi. Umi ini siapa penerbitnya? Umi itu kepanjangan dari apa sih? Umi itu. Umi. Hmm, Umi Aceh Universitas apa gitu? Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oh, disingkat UMI ya. Jadi penerbitnya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kira-kira seperti itu. Jadi dia berbayar nggak ya? Yang ini. Coba kita lihat. Dia berbayar nggak? Nggak ada informasi dia berbayar atau tidak. Mungkin saja masih gratis. Nah, seperti itu teman-teman ya. Atau misalnya mau contoh lain, ini jurnalnya Universitas 11 Maret UNS. Atau ini jurnalnya Untirta. Ini jurnalnya Unip. Unip itu apa? PGSD, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Coba. Nah, ini salah satu jurnal riset pendidikan sekolah dasar. Pemahaman siswa terhadap bahan ajar mutuan lokal bahasa daerah Bengkulu kelas 4 SD 4 Bengkulu uji coba bahan ajar. Nah, seperti ini. Hanya 7 halaman malah ini. Dilakukan seperti ini, ya tak? Diatur sedemikian rupa, kemudian pindah ke metode, setelah metode hasil pembahasan, ini sangat minim ya nilainya ini. Ya, karena ya mungkin seperti itulah hasil. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi silahkan Anda banyak inspirasi di dalam itu ketika Anda memiliki kemauan untuk mencarinya di internet itu banyak sekali contoh-contoh jurnal sebenarnya. Ya, cuma mungkin yang menjadi persoalan kalau belum ada dorongan untuk mencari ke sana. Ya itu tergantung dari Anda. Gimana? Sampai sekarang ada yang ingin berkomentar lagi? Ya kalau tidak ada ya silahkan. Anda eh, saya asumsikan bahwa Anda sedang sedang melanjutkan progres naskah Anda. Silahkan aja ya. Jadi saya tunggu di garis finish ya. Saya tunggu di garis finish kapan Anda ingin apa ingin memberikan proyek akhirnya kepada saya, disitulah nanti saya akan nilai seberapa eh, seberapa layak misalnya naskah Anda bisa saya hargai A, bisa saya hargai Amin atau B plus. Kira-kira seperti itu.
Karena saya sudah membuka selebar-lebarnya tempat untuk Anda mencurahkan kendala Anda, ya kan? Mencurahkan apa yang sekiranya yang menjadi progres Anda, tetapi ya tidak ada yang ingin, berarti ya sudahlah, ya. Kalau memang seperti itu, ya saya akan segera menutup meeting ini. Kalau seperti itu, ya. Nanti saya arahkan aja kepada Anda semua untuk melanjutkan pada aktivitas mandiri. Ya, oke. Ya, baik, teman-teman. Kalau seperti itu, saya menginstruksikan Anda silakan melanjutkan pada aktivitas mandiri, naskah Anda terus saya nantikan karena itu yang menjadi apa? Itu yang menjadi dasar saya nanti dalam menginput nilai di akhir semester ini. Saya kembali katakan bahwa jika ada yang bisa menyelesaikan sesuai dengan kriteria saya, bahkan sebelum akhir semester selesai, itu saya bisa deklarasikan bahwa Anda sudah lulus dan dengan nilai seperti ini. Tanpa harus menunggu masa ujian akhir semester. Kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ada dorongan dengan itu, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, meeting siang hari ini saya cukupkan. Silakan Anda berpindah ke aktivitas mandiri, melanjutkan lagi naskah Anda. Dengan kalau Anda tidak bisa mungkin mencari tidak berani menanyakan kendalanya ke saya, silakan Anda mencari inspirasi di berbagai jurnal-jurnal yang telah terbit sebelumnya. Demikian saya akhiri teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.